TNI mengklarifikasi bahwa korban tewas akibat serangan Organisasi Papua Merdeka atau OPM di distrik Anggruk Yahukimo, Papua Pegunungan hanya satu orang. Korban tewas bernama Rosalina ditemukan tak bernyawa dengan luka mengenaskan akibat kekerasan. Aksi OPM itu menyebabkan satu orang guru tewas dan 6 guru lainnya luka-luka. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan pada Minggu 23 Maret menyatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan KKB menyebabkan para guru dan tenaga kesehatan di wilayah tersebut meminta untuk diungsikan. Sebelumnya kabar yang beredar, jumlah korban tewas akibat serangan tersebut ialah sebanyak 6 orang guru. Para guru menjadi korban setelah tempat yang mengajar dibakar OPM pada Jumat 21 Maret pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tim Satgas Korps TNI Habema Kogab Wilhan 3 berhasil mengevakuasi Rosalina. Sementara itu, 3 orang lainnya mengalami luka berat, yaitu Vidi, Kosmas, dan Tari. Sementara 3 orang dengan luka ringan adalah Fanti, Paskalia, dan Irmawati. Dan Satgas Raja Wali II Korps TNI Habemah Kogab Wilhan 3, Letkol Infanteri Gustiawan menjelaskan bahwa evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat, mengingat kondisi di distrik Anggruk masih sangat rawan. Pihaknya harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata. Jenazah korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo untuk proses identifikasi lebih lanjut. Hingga saat ini aparat pun masih melakukan pencarian terhadap pelaku dan meningkatkan patroli di wilayah rawan guna mencegah kejadian serupa terulang. Para tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Anggrok kini juga telah dirawat di rumah sakit Martin Inde. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunpapua.com, salah satu warga Yahukimo, Paulus Pohabol, usai bersama pemerintah Yahukimo memantau lokasi kejadian di distrik Anggrok, menyampaikan bahwa situasi terkini di sana sepi dan tidak ada warga yang beraktivitas. Tujuh korban itu sudah di Jayapura atau di tiga sudah di Jayapura, Sekadrat, di Bertende, untuk pemulangan jenazah kapan ini? Saya kira demikian wartawan. Terakhir dan situasi terkini di TKP. Situasi terkini kendali aman, kemudian rekaman sudah di lokasi. Kelompok siapa nih, Nda? Kelompok dari mana? Elius Kogab, pikiran. Elius Kogab. Ya, sama kita salah mana? Punya ini mereka mau menyeberang ke Hobotongo lagi, kelompok ini. Jadi itu nanti kita jelaskan lagi nanti. Oke, baik. Terima kasih, Mas Afendam. Selamat berbuka puasa. Berapa orang komandan? 3 orang ya? 3 orang. Jadi totalnya semua ada berapa? Jadi yang meninggal cuma satu orang yang meninggal. Oh berarti yang itu nakes ke guru. Guru ya? Guru menjadi korban tewas dalam serangan OPM di distrik Anggrok Yahukimo, Papua Pegunungan. Bernama Rosalina, berusia 30 tahun. Dia tewas saat rumah dan sekolah tempatnya mengajar dibakar oleh OPM. Rosalina atau akrab disapa Ibu Ros, berusia 30 tahun. Dia bersama dengan puluhan guru lainnya menjadi korban pada saat OPM membakar rumah dan sekolah mereka. Dalam catatan Kodam 17 Cendrawasih, ada 4 bangunan gedung sekolah dan 1 rumah guru di Kampung Anggrok, Kabupaten Yahukimo, Papua yang dibakar. Insiden ini terjadi pada Jumat 21 Maret.
Rosalina merupakan salah satu orang yang menjadi korban tewas. N, yang merupakan guru asal Nusa Tenggara Timur, yang mengajar di distrik Pasema Yahukimo, mengatakan bahwa dari 7 orang yang diserang, 6 diantaranya berasal dari NTT dan 1 orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Dia merinci bahwa para korban terdiri dari 6 guru dan 1 tenaga kesehatan. N yang mengajar di distrik berbeda menyatakan bahwa saat ini para korban yang mengalami luka telah dievakuasi dan dirawat di Rumah Sakit Yowari Sentani dan Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Korban yang mengalami luka diantaranya adalah Fidelis Lena, Tari More, Paskalia Liman, Kosman Paga, Irman Neno Bahan, dan Fantiana Kambo. Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Juru bicara TPNPB OPM, Shebi Sembom, menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas tindakan kericuhan dan penyerangan yang terjadi di Yahukimo. Pasca kejadian, pemerintah Yahukimo segera mengevakuasi korban. Proses evakuasi di lapangan dilakukan di tengah situasi mencekam. Namun situasi terkini di lokasi terlihat sepi dan tidak ada warga yang beraktivitas. Korban pun sudah dibawa ke Jayapura, Papua. Untuk korban menderita luka berat dibawa ke Rumah Sakit Martin, sedangkan untuk korban yang luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Yaori. Warga di Yahukimo, Papua Pegunungan diungsikan buntut serangan organisasi Papua Merdeka. Dari 64 warga yang diungsikan, 46 orang diantaranya merupakan nakes dan guru yang bertugas di Kabupaten Yahukimo. Warga yang diungsikan berasal dari 6 distrik, diantaranya distrik Heriapini, Kosarek, Ubalihi, Nisikni, Walma, dan Kabianggama. Mereka dievakuasi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Sentani, Kabupaten Jayapura pada Sabtu 22 Maret kemarin. Evakuasi ini dilakukan menggunakan pesawat perintis milik Adventist Aviation Indonesia. Sementara ketujuh korban berhasil dievakuasi dari distrik Anggrek ke Jayapura melalui operasi gabungan TNI Polri yang didukung pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Polisi Yusuf Sutejo, membenarkan proses evakuasi tersebut. Setibanya di Jayapura, ketujuh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Martin Indi untuk mendapatkan perawatan medis. Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyebut distrik Anggrek lokasi penyerangan KKB terhadap 7 guru dan nakes tersebut selama ini dikenal sebagai daerah yang aman. Bupati Yahukimo, Didimus Yahulimo, dalam keterangannya mengaku sangat terkejut dengan insiden penyerangan yang menewaskan 1 orang guru dan melukai 6 lainnya, yang juga merupakan guru dan tenaga kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.